kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri sholat subuh berjamaah, yang kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan majelis ilmu kita tema yang khusus yaitu membahas tentang surga, dan kita sampai pada pembahasan pintu-pintu surga. Baru depannya terkait dengan pintu surga, pada pertemuan yang lalu sudah saya sebutkan dalil hadis dari Nabi SAW yang berbunyi, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khair. Siapa yang berinfak sepasang binatang tunggangan di jalan Allah, maka akan dipanggil dari pintu-pintu surga, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Jadi dipanggil dari semua pintunya. Faman kana min ahli sholat tu'iya min babi sholat. Siapa yang ahli sholat maka dipanggil dari pintu sholat. Faman kana min ahli jihad tu'iya min babil jihad. Siapa yang ahli jihad maka dipanggil dari pintu jihad. Faman kana min ahli siyam tu'iya min babil royan. Siapa yang kemudian ahli puasa, dia dipanggil dari pintu ar-royan. Wa man kana min ahli sedekah tu'iya min babi sedekah. Siapa yang kemudian ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Jadi pintunya tempolu ini lebih disebut sekawan. Dari 4 yang disebutkan yang punya nama khusus berdasarkan dalil ini, pintunya orang yang berpuasa yaitu ar-royan. Sisanya yang 3-nya itu namanya sesuai dengan nama ibadahnya. Ahli sholat masuknya lewat babis sholat, babus sholat, pintu sholat. Orang yang ahli jihad lewatnya min babil jihad, dari pintu jihad. Ahli sedekah min babis sedekah. Jadi tidak ada nama khusus berdasarkan dalil ini. Nanti saya coba nyari-nyari, belum ketemu ada nama khusus selain ar-royan ini. Itu baru 4 ya, kurang 4. Nah, maka dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW menyebutkan tadi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai penebusan untuk Anda wahai Rasulullah. Ma ala man su'iya min tilkal abwab min dururatin. Kesulitan apalagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang yang dipanggil dari semua pintu itu. Jadi pintu 8 itu nek nganti nyeluk jenenge si fulan gitu, Joko misalnya. Maka kesedihan apalagi yang didapat, enggak mungkin ada. Mesti ana iki yo seneng karo seneng, bahagia karo bahagia, udah enggak ada lagi kesedihan. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk orang yang penasaran. Dia bertanya, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Apa ada manusia yang dipanggil dari semua pintu itu ya Rasul? Jadi beliau mengatakan nek nganti enek sing diceluk itu berarti wong wis nyenengke banget, gak ada aneh. Ora enek. Ora mungkin dia sedih, gak mungkin dia galau, gak mungkin, mesti seneng. Kemudian beliau bertanya, dan sinten niku sing apakah ada yang dipanggil dari situ? Dari semua itu pintu itu memanggil nama orang itu. Kata Nabi SAW, qala na'am iya wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap semoga itu adalah kamu. Jadi ini doa Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika seorang manusia sampai dikatakan seperti itu oleh Nabi SAW, berarti ini orang yang gak biasa, ini orang yang utama. Makanya kalau panjenengan nyimak beberapa aliran dalam Islam kok mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, itu sebuah kekeliruan yang teramat fatal sekali. Karena dia orang yang selalu menemani Nabi, bahkan didadekake mertua, didadekake kanca kental. Bahkan Nabi sampai mengatakan, nek boleh aku milih Khalil, teman dekatku, aku milih kowe. Tapi karena tidak boleh sama Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, beliau hanya menjadi teman dekat tapi tidak digelari sebagai kekasihnya Nabi SAW.
Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku nanti masuk di bab akidah tentang keutamaan Umar bin Abu Bakar As-Siddiq. Karena nanti ada orang-orang yang kemudian menganggap mencaci maki beliau itu perkara yang biasa. Makanya dalam kitab-kitab akidah seperti karangan Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Al-Muzani, kemudian Al-Kirmani, itu semuanya memasukkan keutamaan Khulafaur Rasyidin sebagai orang yang paling mulia dalam Islam setelah Nabi SAW. Oleh karena itu maka kita harus hati-hati dengan mirang yang mencaci maki Khulafaur Rasyidin dengan segala macam alasannya, itu orang yang cacat akidah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain terkait dengan Abu Bakar, maka Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Nabi SAW diperjalankan ke Masjidil Aqsa, maka orang-orang mulai memperbincangkan hal itu. Belum Muhammad bisa melakukan kono somong itu, padahal itu perjalanannya bisa sebulan lebih. Maka sebagian orang yang sebelumnya beriman dan membenarkan menjadi murtad, kemudian mereka pun datang menemui Abu Bakar As-Siddiq seraya berkata, halaka ila sahibika yas'amu asra bihi lailah ila baitil maqdis. Apakah engkau mengetahui kalau temanmu Muhammad itu mengaku telah melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis? Mengerti orang? Pertanyaan ini ditanyakan karena ya benteng akidah terakhir pada waktu itu ya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar sampai nggak percaya dengan ucapan Nabi SAW, maka ya sudah, itu menjadi pembenar kemurtadan sebagian orang-orang Islam pada waktu itu. Maka Abu Bakar pun mengatakan, "Auqala dzalika." Apa benar dia mengatakan seperti itu? Kemudian orang itu menjawab, "Iya, benar." Abu Bakar kemudian berkata, "La in kana qala dzalika laqad sadaqa." Kalau memang itu yang dia katakan, aku yakin itu benar. Kemudian mereka berkata lagi, "Aku saddiqu annahu dhahaba lailah ila Baitul Maqdis wa ja'a qabla ayyusbih." Jadi kalau kemudian semalam jalan sampai sana tok, itu kamu percaya? Nek saiki kalimatnya gini, semalam itu dia jalan ke sana terus balik juga. Padahal kesananya itu butuh sebulan, balik sebulan, berarti 2 bulan. Kok ini semalam tok? Ini pertanyaannya baru perjalanan daratnya belum naik terus turun gitu kan. Ya itu gimana? Aku ya percaya gitu kan. Kemudian Abu Bakar menjawab, "Na'am, ini usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik." Tenan aku percaya, bahkan beliau ngomong yang lebih dari itu, aku percaya. Bi khabaris sama fi ghadwatin aw rawhatin, yaitu aku percaya atas semua yang dia ucapkan bahwa itu adalah wahyu dari langit yang turun di pagi dan petang hari. Jadi bisa turun kapanpun wahyu, bisa turun kapanpun kabar dari langit dari Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dikabarkan aku percaya. Ini zaman saat ini kadang ada orang yang diceritani itu sok ora percaya gitu kan. Enggak di langit ketujuh segala macam, apalagi pada zaman itu. Jangankan pesawat, mobil ya, jangan mobil, sepeda ontel aja nggak ada gitu kan. Maka tentu nalar pada itu waktu itu benar-benar luar biasa ketika sampai ada orang percaya seperti ini. Kemudian Aisyah mengatakan, "Fadzalika summiya Abu Bakrin As-Siddiq." Maka dengan disebabkan sikapnya yang sedemikian teguh dan tegar dalam keimanan, yang dia tidak pernah ragu atas ucapan sahabatnya Muhammad SAW, maka dengan itulah dia disebut sebagai As-Siddiq. Makanya mungkin saya pernah jelaskan di sini, para nabi, orang-orang yang mati syahid, orang-orang solih dan orang-orang siddiqin itu nanti akan dikumpulkan di satu tempat yang sama. Nah kita, saya panjenengan nabi duduk, terus kena duduk toh, kan nanti ngajak aku nabi. Nabi kena duduk. Kemudian yang kedua mati syahid, bola alam. Ya ini dengan Bidal dan Palestina mereka mau buat insya Allah mati syahid. Tapi kan insya Allah buatan sepuh-sepuh. Nah, kemungkinan yang tinggal mangdados solihin atau sidikin. Jadi sidikin itu sifatnya apa? Anggap Quran, hadis sahih, sami'na
wa amanna. Aku dengar dan aku imani. Udah. Ora usah kosak-kosik, ora usah pokean takon gitu. Kalau memang itu ayat dan itu hadis sahih. Nah, kemudian yang sholihin ya berarti apa yang menjadi kewajiban kita di dalam memenuhi. Sholat, puasa, didit haji makan, umroh makan, bayar kurban gitu kan. Dan bismillah, mudah-mudahan ya panjenengan bisa menjadi salah satu dari dua atau bahkan dua-duanya. Tapi nek Nabi kan pun boten ra mungkin Nabi wis boten memenuhi rugi pesek ra mungkin. Karena Nabi itu nggih jalurnya dari Nabi Ibrahim, nanti ada Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak ini turunlah nabi-nabi Bani Israel, kemudian ada keturunan Yahudi. Nah, kemudian dari Ismail itu turunlah orang-orang Arab, lahirnya rata-rata mancung kabeh gitu kan. Terus putih-putih gitu kan. Alhamdulillah, nek Nabi kan jelas boten. Suhada ya, masih ada lah peluang tapi kecil. Ketika panjenengan dan Palestina mereka mungkin bisa lah dapat peluang itu. Tapi kalau dalam konteks yang satu yang kedua ini solihin dan sidikit, nah ini masih bisa lah. Makanya monggo diusahakan ben kumpul oleh para nabi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata Abu Bakar As-Siddiq itu enggak cuma orang yang imannya luar biasa. Beliau juga ibadahnya luar biasa, amal ibadahnya luar biasa. Pada satu ketika Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man asbaha minkumul yaum sha'iman. Siapa yang pagi hari ini bangun dalam kondisi berpuasa, artinya ya tadi sahur kemudian poso. Qala, kemudian berkata Abu Bakar berkata, "Ana, saya ya Rasul." Jadi kalau diskusi ngeten iki tak Allah mboten enten maksud riya mboten. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, "Faman tabi'a minkumul yaum janazatan." Siapa yang hari ini tadi, mungkin pertanyaannya udah rada siang atau rada sore. Siapa yang hari ini tadi ngeterke jenazah? Qala, kata Abu Bakar, "Ana, saya ya Rasul." Jadi udah dua kali poso, kemudian ngeterke jenazah. Qala, Nabi bertanya lagi, "Faman at'ama minkumul yaum miskinan." Siapa yang hari ini tadi sudah ngasih makan orang miskin? Qala, kata Abu Bakar, "Ana, saya." Poso, ngiring jenazah, ngasih makan orang miskin. Orang miskin ya, nah, orang bukan miskin enggak disebut di sini, orang miskin. Jadi ketika harus bagi-bagi makanan, ya usahakan kalau memang bisa menemukan orang miskin itu lebih utama. Kemudian qala, kata Nabi, "Faman 'ada minkumul yauma ridon." Siapa yang hari ini nilihi wong loro? Qala Abu Bakar mengatakan atau menjawab, "Ana, saya." Poso, terus ngiringi jenazah, ngasih makan orang miskin, tilih wong loro. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian mengatakan, "Mastamakna fil amri illa dakhalal jannah." Kalau empat perkara ini terkumpul pada satu orang yang dilakukan pada satu waktu, maka orang itu pasti masuk surga. Sehingga yang harus kita pahami bahwasanya seorang Abu Bakar As-Siddiq yang digelari As-Siddiq, yang keimanannya sedemikian luar biasa, pasti akan melahirkan amal yang soleh, amal yang utama. Bahkan nanti dalam riwayat tentang Abu Bakar dan Umar, itu ketika Umar bin Khattab itu sedekah setengah dari hartanya, itu Umar bin Khattab itu bertanya sama Rasulullah SAW, "Abu Bakar kedalem pinten?" Kata Nabi SAW, "Ketoke kabeh." Nah, maka Umar bin Khattab merasa kalah dari Abu Bakar As-Siddiq. Begitu pula sebaliknya ketika Abu Bakar As-Siddiq ini wafat, kemudian Umar bin Khattab yang naik, kemudian Umar bin Khattab niku sedo, Ali bin Abi Thalib pun mengatakan kepada jenazah Umar bin Khattab, "Nek kamu manusia yang gak pernah bisa ada yang mengalahkan dalam ibadah." Jadi Umar bin Khattab niku hanya bisa dikalahkan oleh Abu Bakar. Begitu Abu Bakar pun ternyata Umar bin Khattab itu juara nih pada zaman itu. Ini menunjukkan pemimpin kaum muslimin pada masa itu selain keimanannya kuat, ibadahnya juga kuat. Makanya nek enten ngapunten nggih, wong disobyo-sobyo, "Wah iki waliullah." Kok
ngerti. Oh lah sholat ini Mekah. Berarti ora tau sholat ning ngene. Ora sholat ini Mekah. Itu berarti aku satu. Jadi gak boten usah percaya. Genah ini ku ketok, barang ketok. Sholat niku barang ketok. Terus napa pengawasan itu barang ketok. Makanya jangan sampai dengan itu mudah diapusi sama orang-orang yang berjualan seperti itu. Sampai ada orang mungkin pernah tak singgung tentang ini mengatakan, wah ini si fulan ini wali, nah kok iso? Akhirnya anggar tekan Madinah ziarah makam Nabi, begitu tekan ngarep kuburan Nabi ini metu langsung dengkulit disaut diambung. Enten piye ngomong ngoten niku. Aku jenenge Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sakjane urip urung tau. Aja kok diambung dengkulit, tangane disaut diambung niku kula dereng nate maca riwayat iki. Bukan Nabi yang dicium, tapi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini tanganmu tak ambungi. Saya belum pernah baca. Apalagi kok ngambung dengkul, itu kan penghinaan. Tapi ya namanya orang sufi. Ini nek ra dibuboni ngono kuwi ketok ora pati wali terus kok tak rapai. Makanya harus dibuboni dengan cerita-cerita khurafat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keimanan itu penting, amal ibadah itu penting. Saking pentingnya keimanan sampai Nabi SAW mengatakan man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang berikrar menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya dan bahwasanya Muhammad SAW itu hamba dan rasulnya wa anna Isa abdullah. Ini penting nih. Dan bahwasanya Isa itu cuma hamba Allah. Wa ibnu ummati wa ibnu ammatihi dan anak dari ibunya. Jadi cuma manusia biasa. Jadi ini Allah pengen menekankan kalau dia itu manusia biasa yang lahir dari manusia. Gak pernah jadi anak Tuhan, bahkan gak pernah jadi Tuhan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan ini adalah kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, kun fayakun, dadi. Wa annal jannatu haq, dan mengimani nek surga niku enten. Wa annan naru haq, dan mengimani kalau neraka itu enten. Adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati samaniyata sya'a. Maka orang yang punya keimanan lurus dan tulus seperti ini bisa akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dari pintu 8 mana yang dia kehendaki kon milih dewi. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan ini penting karena hari-hari ini orang-orang Nasara itu dalam memurtadkan dalam tanda kutip itu beberapa tayangan saya lihat itu mereka sampai ada yang mengatakan kami nggak menginginkan atau nggak terlalu penting kalian harus pindah agama. Justru ketika kalian masih di dalam Islam dengan pakaian kalian sebagai seorang Muslim, ning meyakini nek Yesus itu adalah juru selamat, maka kita sudah sama. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya walantardo akal yahudu hatta tattabi'a millatahum. Mereka gak akan ridho dengan kalian sampai kapan? Sampai kita mengikuti milah. Nek dibahasake milah itu gak harus pindah agama, Pak. Pas Natalan podo-podo nganggo ketu, napa niku? Center kelas. Mungkin pas tahun barunan damu apa trompet, mungkin pas Natalan melih mriko Natalan kita pasang spanduk gede selamat hari raya kamu. Nah, niku mereka pun senang. Makanya dibahasakan milah itu luas banget. Jadi keyakinannya, budayanya, kemudian ciri-cirinya gitu. Makanya mereka senang nek kemudian ada jalan nom-nom go kalung salib. Rakyat di Islam, bagi mlebu masjid salat rapopo, bolo kowe. Makanya akidah ini penting. Saking pentingnya sampai orang-orang Arab yang turah duit itu nek nuku klub bola Eropa, itu nek logone nek salib itu dalam dicopot salib, copotan. Itu penting, tapi nek kita entah nom-nom misal pengen tuku jersey terus ra gagas nek tuku salibe ora nek salibe gede banget ya tetap dituku gitu. Ya, itu kaidah, itu akidah. Jadi harus kemudian hati-hati. Karena di sini jelas dikatakan, nek kamu bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, kemudian tidak ada sekutu baginya, Muhammad itu hamba dan utusannya, Isa itu cuma manusia, anak dari manusia, ibunya, kalimat dari Allah. Nanti dalam hadis yang lain dikatakan wa ruh minhu, dan ruh yang ditiupkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman juga tentang wa annal jannatu haq wa annan naru haq, neraka itu benar, surga itu benar.
maka dikatakan adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati samaniyata sya'ab, bisa masuk dari pintu surga 8, pilih sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik, ini ada keutamaan buat wanita. Nah, ini kan wong orientalis, orang-orang kafir itu kan sampai hari ini bahkan itu mereka mengatakan Islam itu agama yang mengungkung wanita, agama yang mengekang kebebasan wanita, agama yang tidak memberikan persamaan pada wanita, bahasanya ngoten. Padahal ketika kita menyimak perkataan Nabi SAW, beliau mengatakan idza sholat al-mar'atu khamsaha. Kalau sing jenenge wong wedok niku salat 5 waktu. Boten ngomongke tahajud, boten ngomongke sunah-sunah, 5 waktu tok. Kemudian posomat sahroha, poso bulan Ramadan tok. Orang ngomongke Senin Kemis, orang ngomongke puasa sunah lainnya. Apa meneh poso Daud boten. 5 waktu tok, Ramadan tok. Kemudian wa ataat zaujaha, dan manut kalih garwane. Ora kokean aneh-aneh, pokoknya agar dikongkon karo garwane manut gitu kan. Wa hafidat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya. Di mesemi wong lanang liya wis ra gagas ra urus. Pokoke sing tak gagas mung esemane bojoku gitu. Nek sampai dia megang 4 hal ini, kata Nabi SAW, kilalah akan dikatakan kepada wanita itu udkhulil jannata, mlebu surga min ayyi abwabil jannati syi'ti. Pintune nek 8 milih dhewe. Jadi mung salat wajib, poso wajib. Kemudian taat sama suami dan menjaga kehormatan keluarga. Lho kok haji umroh ora dilebokke? Haji umroh buat wanita itu bersyarat. Dia menjadi wajib ketika dia mampu, dan mampu di sini gak cuma soal duit, tapi ada mahramnya. Artinya kalau dia ngapunten seorang wanita yang janda, kemudian anaknya wedok kabeh, pakde om gak ada, kemudian anak lanang gak ada, kakak adik laki-laki gak ada, maka gugur kewajiban haji sama umrohnya. Sehingga sebagian ulama berpendapat ketika ada wanita yang tidak pakai mahram nekat ke sana, dia melakukan dosa. Lah haji umroh sah napa mboten? Haji umrohnya sah, ning dia berdosa karena berangkat tanpa mahram. Makanya tan visa niku, visa haji, visa umroh niku disebut mahramnya siapa. Niki perlu dipahami. Sehingga orang wanita niku justru dengan hadis ini dimuliakan yang sangat luar biasa di dalam Islam. Mung kon salat, kon poso, nurut, kalih jaga kehormatan. Masuk surga pintunya 8 milih dewi. Nek wong lanang ken kerja, dadi tulang punggung, ken jihad, nek duwe ilmu ken dakwah, terus napa melih masyarakat ken melu nyempuyung masyarakat bareng-bareng. Banyak yang harus dikerjakan lagi-lagi. Mengene duwe napa wong tuwa pun sepuh nggih den ngopeni niku wong lanang. Wong tuwane lara ya pun nambahke. Wong lorone mati sing wajib ngurusi sing lanang. Ning dengan sebab itu kemudian warisane entuk loro. Tapi umumnya wong lanang warisane loro gelem ngurusi wong tuwa wegah. Termasuk ketika duwe adik wedok, mbakyu wedok, lalah nganti tuwa rong rabi niku tanggung jawabe dulur lanang. Bahkan ketika biyen rabi terus dadi rondo ya wis ra iso apa-apa niku nggih tanggung jawabe wong lanang. Nanti kula wonten pengaosan niku enten ibu-ibu rondo, Pak. Ayu Mas boten. Rondo tuwa niku wis sing sambat kula urip kula ngekos kontrak, ya kok kontrak gede, ngekos sebulan 200 ning kadang rakuan bayar, mangane Senin Kemis ben sorot enek banjelane melu pengajian enek panganan. Sanjang ngoten. Kula dengkul kula lara ngeten-ngeten lho. Sik kula tekoki kan duwe Mas duwe adik ganda. Anak kabeh nggih. Nah terus iso ngekeki iso mboten bayang. Terus beliau nyebut kula putrane kiai niki. Jadi bahkan putra dari tokoh agama pun kalau kemudian waktu menjadi tokoh itu nggak pernah belajar sampai pada fikih soal keluarga, soal tanggung jawab seorang laki-laki dan perempuan, ya tetap belum niku nek pun ngoten niku.
Makanya kadang WA kula nganti kula malah wedi nek diwaca karo bojoku iki saiki nanggung wedokan liya barang to. Lah kadang nek anu sambat sing njaluk niki niku terakhir kan kula blokir gitu. Karena ya saya juga harus mengamankan stabilitas dalam negeri. Jadi kadang itu jadi ustaz sak niki niku mboten gamil Pak, ngen ngajar kudu ilmu. Sok-sok ya jamaah sambat duit barang. Ya tapi iki mboten insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang berwudu ya, berwudu dengan sempurna, maka dia juga punya keutamaan boleh pilih surga dari pintu mana aja. An Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddo wa yabligu aw yusbigul wudu," yang kemudian menyempurnakan wudunya, summa yaqulu, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian niku syahadat wau, illa kecuali futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, dibukakan pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyuha sya'a, bisa masuk dari pintu mana aja yang dia mau. Kemudian termasuk yang bisa masuk dari pintu mana aja yang ada, yaitu pintu surga 8, yaitu orang yang rajin sholat berjamaah. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddo'a," siapa yang berwudu, fa ahsinul wudu, dan menyempurnakan wudu, summa utiyal masjid, kemudian mendatangi masjid. Nah, berarti sholat jamaah. Fa shalla, kemudian sholat, summa lam tazalil malaikah tusalli alaihi madama fi musallahu, maka malaikat akan senantiasa mendoakan orang ini selama dia masih di tempat sholatnya. Pramila nek enten pengawasan bar maghrib tekan isya niku panjenengan ketika dengarkan pengajian sambil nunggu sholat isya, maka jenengan didongake terus-terusan kali malaikat. Dungane napa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang ini, ya Allah rahmatilah orang ini. Wa idza dakhala al-masjid kanat lahu kullu khutwatin hasanah. Kalau dia masuk masjid, maka setiap langkahnya itu terhitung sebagai kebaikan. Wa rufi'at lahu darajah, dan akan dinaikkan derajatnya di surga. Wa muhibbat anhu sayyi'ah, dan kemudian dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, dan buat orang-orang yang seperti itu akan dibukakan pintu surga yang 8. Nah, niku pintune lagi disebutnya sekawan. Nah, sekarang yang kelima. Sedangkan pintu kelima adalah babul aiman. Babul aiman dari hadis Abu Hurairah tentang syafaat Nabi SAW sepanjang. Potongan di dalamnya dikatakan, ya Muhammad, adkhilil jannah min ummatika man la hisab alaihi minal babil aiman min abwabil jannah wa hum suraka unnas fiha fima siwa dzalika minal abwab. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ketika di hari kiamat nanti dalam bab syafaat, setelah minta syafaat, maka beliau SAW dikatakan, suruhlah umatmu, yaitu orang yang tidak dihisab untuk masuk ke dalam surga melalui pintu al-aiman. Aiman itu artinya tengen. Jadi pintu-pintu surga sing paling tengen. Pintune 8 sing paling tengen. Disebut babul aiman. Nah, yang berada di antara pintu-pintu surga, pintu surga sing paling tengen. Nah, sedangkan pintu yang lain adalah pintu surga bagi semua orang. Jadi babul aiman, jadi ada pintu sholat, pintu sedekah, puasa, jihad. Nah, ini babul aiman, ini khusus buat umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa ada. Nah, ini sinten? Hadis itu Kak Rin. Dalam kitab Tauhid disebutkan mereka adalah tekan gini ya. Disebutkan dalam kitab Tauhid bahwasanya disebutkan dalam kitab Tauhid bahwasanya Nabi SAW bersabda, uritu alayyal umam, nanti di akhirat aku dinampakkan umat-umat. Fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ar-rahtun, kemudian aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang. Jadi nek gampangane aku nggih cara enten ustaz terus sing mirenge namung setunggal apa kalih niku cek mendhi ustaz ya.
Ini disebutkan ada nabi yang dia hanya dengan beberapa orang. Jadi ditugaskan ke dakwah sekampung atau sak kelurahan tapi sing derek ngomong sak gelintir orang. Para melih wan nabiya wa ma'ahu rajulun wa rajulani. Ada nabi yang umatnya pun satu atau dua tok gitu. Makanya nek Ustaz Rapayu ora apa-apa. Nabi yang terjadi Rapayu. Wan nabiya wa laisa ma'ahu ahad. Para melih enten nabi sing boten enten umatnya belas. Jadi dakwah boten enten sing kersa mirengaken. Kemudian itrufi ali sawadun alimun. Kemudian aku melihat ada umat yang sangat banyak, sangat besar. Fadonantu annahum ummati, dan aku mengira yang banyak itu umatku. Rumangsane Nabi SAW, ketok umatku kae. Fakilali, kemudian dikatakan kepadaku, tentu yang berkata kalau nggak malaikat ya Allah, hada Musa wa qaumuh. Wahai Muhammad, itu bukan umatmu, kuwi umatnya Musa dan kaumnya. Nah ini nanti juga masuk dalam bab telaga al-haud yang pernah saya singgung tentang mriki, bahwasanya kita dalam beriman atau berislam harus mengikuti Nabi, karena nanti kalau kita nggak mengikuti Nabi, kita diminta untuk kumpul sama Nabi, Nabi sudah mengizinkan tapi malah diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini mereka dikasih setiap Nabi itu telaga-telaga itu. Nah ada yang umatnya beberapa orang, ada yang 2 orang, ada yang 1 orang, ada yang banyak orang. Dan aku merasa yang banyak orang itu adalah umatku. Tapi kemudian malaikat mengatakan hada Musa wa qaum. Ini umatnya Musa dan kaum. Ini adalah Musa dan kaumnya. Kemudian fanadhartu fa idza sawadun adim. Terus aku melihat lagi ada lagi yang gede lagi, kumpulan orang yang gede lagi. Faqilali, kemudian dikatakan kepadaku hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Iku umatmu sing akeh banget umatmu. Dan di antara umat sing kumpul kuwi mau ada 70.000 orang. Menurut bahasanya 70.000 orang. Walaupun nanti sebagian ulama mengatakan 70.000 orang itu kiasan dalam Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak, bukan pembatas. Tapi kalau kita baca teksnya memang angkanya ada, yaitu sab'una alfan, 70.000 orang. Yang mereka bersama dengan umatmu itu 70.000 orang yang dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Summa nahata fatahwala manzilah. Jadi Nabi bar majelis ngeten ngendikan ngoten terus mlebet daleme. Nah, orang-orang niku do, para sahabat niku do ngenteni jawaban. Nah, kemudian fahadun nas fi ulaika. Manusia sahabat pada waktu itu sambil nunggu mereka saling berdiskusi. Faqala ba'duhum, sebagian mengatakan fala'allahum alladhi sahibu Rasulullah SAW. Ketoke 70.000 kuwi sahabat-sahabat Nabi SAW. Niku sebagian orang sahabat mengatakan begitu. Waqala ba'duhum, sebagian yang lain mengatakan fala'allahum alladhi wulidu fil Islam. Kayake kuwi wong sing ket lahir iki lahir Islam. Ora kaya awake dhewe sing biyen tau muslim terus lagi mlebu Islam. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, falam yusriku billahi syai'a. Itu kayaknya orang-orang yang enggak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Pendapat para sahabat ini. Wa dzakaru asya'a. Kemudian disebutkan macam-macam pendapat para sahabat. Fa kharaja alaihim, kemudian Rasulullah SAW medal menemui mereka. Rasulullah SAW fa'akhbaruhu, kemudian Nabi mengabarkan kepada para sahabat waktu itu yang hadir. Faqala, beliau berkata, humul ladzi la yastarun wala yaktahun. Mereka ini 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ini adalah orang yang tidak pernah minta ru'yah. Nah, di sini ulama berbeda pendapat apakah maksudnya ru'yah syariah niku atau ru'yah dalam arti bahasa. Nek ru'yah niku dalam arti bahasa niku komat kamit jomba jambi niku lho. Nah, ru'yah niku enten kalih ru'yah syariah kalih ghairu syariah. Yang syariah ini yang dibaca ayat Quran, kalau yang ghairu syariah ini sing dilakoni dukun. Nah, ulama berbeda pendapat apakah maksudnya semua ru'yah atau ru'yah secara khusus yaitu ru'yahnya mbah dukun. Kemudian wala yaktahun, dan orang ini tidak pernah berobat dengan cara dicos kangge wesi panas. Niku namanya pengobatan kain. Jadi entah sendok, entah wesi, entah nopo, misal gerah tensine dhuwur terus sikile dicos, nopo sebelah pundi sing dicos gere nopo pripun. Nah, ini kedua, sifat kedua. Kemudian
Yang ketiga ini kalau jelaskan tentang Josroyo sore. Wala yatatoyar, mereka tidak pernah melakukan tatoyur. Tatoyur itu ngeramal kejadian, menebak kejadian dengan menggunakan burung, binatang, hari, tanggal. Ini dino apa tau? Jumat Kliwon. Wah, yang omah iki ya apa? Kok demite do muncul do mbal. Iki bulan apa to? Bulan Suro. Wah, berarti ra entuk ngawinke anak. Iki tanggal piro to? Tanggal 13. Wah, berarti ra entuk safar ndak ada masalah ning dalan. Iki ana sak piturute itu tatoyur semua. Jadi tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan besi panas, tidak tatoyur. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka hanya bertawakal kepada Allah saja. Faqala Ukasah, kemudian sahabat Nabi yang bernama Ukasah ibni Mihsan berdiri. Faqala, dan dia berkata, Allah ay yaj'alani minhum, ya Rasul, mangtungake kula supaya menjadi salah seorang dari 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Qala, kata Nabi SAW, anta minhum, kowe klebu ning kono gitu kan. Summa qoma, kemudian yang lain juga berdiri dan minta hal yang sama. Kata Nabi SAW, sabaqaka biha Ukasah, kowe mesti disi karo Ukasah. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat Nabi sekalipun ternyata ada yang tidak masuk dari 70.000 itu, sehingga bisa jadi itu panjenengan dengan cara 4 tadi. Yang pertama tidak minta di ruqyah, yang kedua tidak berobat dengan besi panas, kemudian yang ketiga tidak melakukan tatoyur, tidak bedek-bedek sial dan tidaknya dengan tanda-tanda tertentu, kemudian yang keempat panjenengan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti itu masuk melalui babul aiman, pintu aiman, pintu surga yang 8 yang paling kanan. Enak banget. Loh, dawuh mati saya ngomongnya ya ora kena adab, kena ini. Nah, tapi kan udah ada pintunya sendiri. Nah, jadi ini pintu aiman ini pintu buat mereka yang tidak kena adab dan tidak kena hisab selain orang yang mati syahid. Nah, orang mati syahid pintunya sudah sendiri. Kemudian pintu yang keenam, nama pintu yang keenam sebagian ulama menamakan al-kadhimi al-ghaidha wal afina 'anil nas. Jadi ini memang diambil dari Quran gitu. Bahwasanya mereka yang mudah menahan marah dan memaafkan orang lain. Jadi pintunya itu pintu menahan marah. Jadi penjenengan orang-orang yang bisa menahan marah itu punya pintu khusus. Wong sahabat diunek-uneke pokoke meneng ae. Tapi nek lagi diulati ngamuk kejak carok lah wis mbuh pintune pundi mboten-mboten. Hasan Al-Basri berkata secara mursal, innalillahi baban, sungguhnya Allah memiliki pintu fil jannah di surga, la yadkhuluhu illa man afa an madlamatin, yaitu pintu itu adalah pintu yang tidak akan dimasuki kecuali orang yang mudah memaafkan atas kedoliman. Nah, walala mungkin termasuk di dalamnya orang yang mudah bebas ke utang, kan? Makanya panjenengan nek gadah napa yotro dipinjam orang lain, niku nek jenengan belum ikhlaskan, maka setiap hari jenengan dapat pahala sedekah. Tapi nek diikhlaskan, nah, maka ada keutamaan khusus, ya, yaitu dibebaskan dari api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu ke-7 dan ke-8. Jadi pintu ke-5 niku masih di atas dalil, pintu ke-6 niku sudah pendapat ulama. Nah, 7 ke-8 ini juga pendapat ulama lagi. Imam An-Nawawi berkata, Al-Qadiyat berkata, pintu-pintu surga lainnya disebutkan dalam hadis lain, yaitu pintu taubat, pintu al-qadimin al-ghaidha, dan pintu ridho. Bertambahannya pintu taubat kalian pintu ridho. Pintu taubat ini ya pintu buat mereka yang benar-benar meninggalkan masa lalu, berubah total sampai wafat di atas husnul khotimah, itulah pintu taubat. Nah, pintu ridho ini orang yang kemudian ridho dengan semua takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku padanya. Dikai penak yo ridho, dikai susah yo ridho, dikai anak yo ridho, anak nakal yo ridho, ranti anak yo ridho, dikai bojo ridho, bojone mati yo ridho, bojone nambah nek yo ridho gitu kan. Terus pokoknya kabeh ridho. Duwe omah ridho, ra duwe omah ridho, duwe omah ning kobongan yo ridho, gak pernah protes gitu kan. Awake sehat ridho, loro yo ridho, loro ra mari-mari yo ridho. Kemudian dibisiki setan mau bunuh diri ya semua gitu kan. Pokoknya dia ridho benar-benar dengan semua takdir yang berjalan pada dirinya dan meyakini itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam hikmahnya,
maka itulah pintu surga yang ke-7 dan ke-8, pintu tobat dan pintu ridho. Nah, nih ya tadi 1, 2, 3, 4, 5 ada dalilnya, begitu 6, 7, 8 ini pendapat ulama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi niki yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan masih tentang pintu surga. Poinnya adalah untuk masuk surga dibutuhkan keimanan yang baik, keimanan yang lurus, kemudian dibutuhkan amal ibadah yang tulus, dan kemudian tadi ada kata-kata dolim, maka dibutuhkan kebersihan hidup kita dari kedoliman kepada kaum muslimin. Sehingga ketika itu yang kita lakukan, maka insya Allah kita bisa masuk surga dengan pintu-pintu yang terbuka. Kalau panjenengan kemudian akidah lurus ning rajin sholat ya lewat pintu sholat, akidah lurus rajin poso ya lewat pintu poso, akidah lurus ning kemudian rajin jihad ya lewat pintu jihad, akidah lurus kemudian rajin sedekah lewat pintu sedekah, atau kemudian tadi tidak melakukan ruqyah, tidak berobat dengan besi panas, kemudian bertawakal hanya kepada Allah, kemudian tidak melakukan tatoyur, bisa masuk pintu aiman. Atau kemudian orang-orang yang rajin bertobat, selalu memperbaiki diri, maka bisa masuk pintu tobat. Atau kemudian orang yang selalu bersabar atas orang-orang yang membuat emosi, enggak dituruti emosinya, maka itu bisa masuk pintu al-kadhiminal ghaidz wal afina 'anil nas. Kemudian yang ke-8, ketika panjenengan mendapatkan semua takdir Allah Subhanahu wa taala, entah enak atau enggak enak, maka panjenengan terima kanthi ridho, tidak protes, tidak marah-marah, maka yang terjadi adalah bisa masuk dalam pintu ridho. Pintunya ada 8, monggo dipilih piyambak. Dan dari semua itu yang paling enak nggih piyai setri. Mungkin sholat wajib, poso wajib, nurut kalih garwa, kalih menjaga kehormatan, kan mlebu surga pintune 8 milih dhewe. Kok kemudian enten sing sholat wajib, poso wajib ning ditambah sunah-sunahe, wah niku berarti luweh becik, artinya posisinya atau surganya itu bisa lebih tinggi. Niki kan lebih ngomong ke lawange to, macam mlebu lewat pundi kan pilih dhewe. Nah kok kemudian beliaunya ini garwa jenengan iki wis salat wajib ya salat sunah, wis poso wajib ya poso sunah gitu kan. Wis manut karo garwane, cek manute ditambahi. Jadi biasanya manute nek diceluk, "Dek ayo mangkat." Iki ra diceluk mangkat. Nah, ini berarti kan kebaikannya bertambah, maka posisinya di surga tentu menjadi makin tinggi dan makin baik. Nah tentu nanti dalam bab puasa sunnah, fikihnya seorang wanita kalau mau puasa sunnah wajib izin suaminya. Nah akhirnya kok garwane sing diizini mboten enten karena mungkin lebih kesah atau kesupen, belione terlanjur poso. Delalah misal jam sekawan garwane kakung niki mundur terus ngomong, "Dek ayo," posisi poso, maka memenuhi panggilan suami lebih wajib daripada nutuk keling poso sunnah. Nah, tapi wis maneman wis luwe ngene-ngene, mboten apa-apa. Jadi kalau ngomong ke wajib kali sunnah, wajib itu harus didahulukan, sunnah ini di nomor 2 kan. Nek tempuk wajib kali sunnah. Nggih. Jadi kalau kemudian ibu-ibu dan diceluk oleh garwane, "Dek ayo," ayo dalam tanda kutip, memang tanda piyambak. Niku memenuhi panggilan suaminya itu lebih wajib daripada nutuk keling poso sunnah. Poso sunnah nggih, engko bapak Ramadan oh ya ayo niku nggih kleru. Mungkin malah kena kafarat kabeh kon poso 2 bulan berturut-turut niku nggih kleru. Nek pokoke nek Ramadan ampun ya ayo kejaba nek pun wayahe kok. Tapi nek pas sunnah, Senin Kamis lah napa-napa niku angsal. Jadi misal garwane jenengan nembe poso, ora iso tunda iki kudu saiki, ayo. Nek pun ayo disebut Mas. Sampai dikatakan dalam beberapa hadis ketika seorang istri itu sedang noto pelana kuda, pelana unta diceluk sama garwane, ikan tinggal. Jadi orang kosak-kosek, lagi goreng tempe, lagi entuk loro. Kudu goreng 100 meneh, boten pateni kompore tinggal. Biar tidak usrah nanti rumah tangganya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila jika kesempatan dengan sangat kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah.